Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 6 di subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia IPA di halaman 111 sampai dengan 118. Nah, adik-adik, kita mulai ya. Kita sudah sampai di subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Nah, ini adalah nih ya, adik-adik. Di sini kata Lani, semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibanding orang lain. Nah, lalu kata Beni, sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Nah, kita coba lihat di sini adik-adik ada dua gambar Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Ya, yang atas gambarnya sungguh memprihatinkan ya. Ini kotor sekali, warnanya pun tidak bening seperti yang di bawah. Ini masih banyak pohon-pohon rindang ya. Kemudian warna sungainya ya biru atau bening ya, seperti sungai yang terawat. Ini banyak lumpur-lumpurnya dan warnanya juga keruh ya. Nah, coba kita lihat di sini tugas kita mengamati gambar tadi dengan seksama. Ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut kepada teman sebangku. Nah, gambar ini menunjukkan kondisi sungai Jakarta dan sekarang ya, yang dulu dan sekarang. Nah, coba ya kita lihat menurutmu siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Nah, tadi kata Karina sudah bilang ya bahwa gambar tadi itu adalah gambar eh, Gambar ini adalah gambar yang menunjukkan ini gambar yang menunjukkan sungai di Jakarta dahulu dan sekarang ya. Ini ada dahulunya. Dahulu dan sekarang. Nah, dahulu Sungai Pesanggerahan begitu bersih, namun kini sudah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah berwarna hitam dan bau. Dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di bawahnya ada bacaan judulnya Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Nah, nanti adik-adik boleh baca dahulu ya ini bacaannya, nanti kita akan langsung menjawab pertanyaannya. Boleh di-pause dulu atau boleh baca dari buku adik-adik, ya. Nah, ini kita sudah sampai di ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini. Lengkapilah diagram berikut berdasarkan bacaan tersebut ya. Nah, kita lihat di sini halangan yang dihadapi ya, yaitu kemudian berikutnya cita-cita Bang Idin, sikap yang dimiliki dan usaha yang dilakukan. Nah, kita lihat di sebelah kanan, Karina sudah buatkan. Halangannya adalah yang pertama banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kemudian masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya, cita-citanya adalah melihat kali Pesanggerahan menjadi bersih. Lalu sikap yang dimiliki tidak mudah marah dan anti kekerasan. Kerja keras, kesabaran, dan tekad kuat. Kemudian usaha yang dilakukan yaitu membersihkan sampah, menyadarkan masyarakat menanam pohon produktif. Ya. Kemudian apa kesimpulan? Nah, kesimpulanmu yang ini ya, apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin? Nah, Karina jawab di sebelah kanan, usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran dan usaha yang konsisten dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sungguh mulia ya, itu kesimpulan yang Karina buatkan. Kemudian kita akan lanjut lagi. Nah, kemudian berikutnya ini kita ada membaca sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Judulnya Penjaga Alamku ya. Ini boleh adik-adik baca juga ya, karena kita langsung akan loncat ke setelah membacanya dengan seksama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita lihat sebelah kanan ya, Karina juga sudah tuliskan soalnya di sini. Nih, nomor 1, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Yaitu tentang orang yang menjaga alam. Nomor 2, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Yaitu tidak pernah lelah, putus asa, dan menyerah dalam menjaga, memelihara, serta merawat alam. Kemudian berikutnya yang nomor 3, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu?
karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan, ya. Kemudian berikutnya, adik-adik tahu nggak deklamasi? Deklamasi itu merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal ya. Nah, membaca puisi perlu pelafalan yang jelas. Pelafalan itu kita membacanya dengan jelas, intonasinya atau nadanya juga tepat ya. Selain itu, pemenggalan kalimat juga diperhatikan. Nah, gimana caranya kita bisa memenggal puisi ya? Nah, caranya seperti ini. Ada tanda-tanda seperti ini ya. Nah, tanda 1 garis miring 1 berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Kalau 2 seperti ini berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Kalau 3 seperti ini berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau akhir puisi. Ya. Nah, sekarang adik-adik nanti coba baca lagi Penjaga Alamku dengan menggunakan tadi ya, dengan menggunakan jedanya. Nah, sekarang kita lanjut ke peta pikiran. Itu ada di bawah ya. Kita lihat di sini. Karina carikan dulu. Nah, di sini ya, kita diminta untuk membuat sebuah peta pikiran untuk menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, yang pertama manusia memanfaatkan sumber daya alam yang A. Ya, bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut, yaitu yang pertama mengurangi polusi karena menyerap karbon dioksida, penyejuk lingkungan, ya ini memanfaatkan sumber daya tumbuhan. Kemudian yang kedua penyejuk lingkungan karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Yang ketiga peneduh tempat yang panas dari sengatan sinar matahari. Yang keempat mencegah terjadinya erosi, tanah longsor dan banjir. Yang kelima penghasil bahan makanan dan minuman dari tumbuhan. Kemudian untuk sumber daya hewan, yaitu yang pertama untuk hewan peliharaan, alat transportasi, kemudian bahan makanan ya daging, susu dan telur. Yang keempat meringankan pekerjaan manusia dan dapat diperjualbelikan sehingga mendapatkan uang. Lalu yang pertanyaan nomor 2 atau yang B, mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? Nah, sumber daya alam harus dilestarikan agar tetap terjaga kelestariannya sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Lalu yang C, akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya tersebut tidak dilestarikan? Tentunya akan terjadi bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Lalu yang kedua terjadi kerusakan lingkungan, banyak tumbuhan yang punah dan binatang yang punah, persediaan sumber daya alam menipis, kemudian kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi, ya. Nah, kemudian berikutnya poster. Ini ada contoh poster, ini bisa kita cari di internet ya, adik-adik. Karina juga mencari di internet. Ini contohnya ada poster gambar tanaman-tanaman beraneka ragam. Kemudian ayo jaga dan lindungi tumbuhan di sekitarmu. Ini kurang N ya. Nah, nanti adik-adik boleh buat atau cari lagi ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.